Teman-teman seluruh rakyat Indonesia, selamat sore kembali. Ini perlu kalian ketahui dan perlu kalian tonton sampai habis nanti ini video bagaimana sepertinya dan bagaimana pernyataan terbaru, bagaimana pendapat hukum yang berbeda antara keduanya dan juga antara beberapa orang yang lain. Teman-teman sekalian Indonesia, sebelum kalian analisis, kasih komentar kalian sesuai kepemahaman kalian dan juga di-share videonya. Kawan-kawanku, menurut pernyataan yang dua orang yang disampaikan oleh Bapak Oto Hasibuan dan juga mantan Kabar Reskrim selama 35 tahun sudah menjadi Kabar Reskrim, Bapak Susno mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan yang telah terjadi 2016 itu murni tidak ataupun bukan kasus pembunuhan. Berarti apa? Berarti kasus murni 100% kasus kecelakaan lalu lintas. Dan begitu juga pernyataan Bapak Oto Hasibuan yang menjelaskan bahwa karena hilangnya Dani dan juga Andi yang seharusnya itu mengantarkan mayat, tetapi itu dihilangkan, berarti bagaimana mungkin si Eki dan si Vina bisa pindah ke flyover? Berarti kalau memang itu dihilangkan pelakunya, berarti itu murni kecelakaan lalu lintas, berarti belum ada pembunuhan. Lantas yang membuat kita semakin terombang-ambing dalam pemikiran karena antara lokus peristiwa dan juga waktu peristiwa itu seakan-akan tidak fleksibel. Coba kalian analisis masing-masing, teman-teman. Coba kalian filter seperti apakah kejadian ini. Kita semakin dibuat gila loh. Kita mengikuti arah yang mana? Apakah arah penyidik ataupun arah Bapak Oto Hasibuan ataupun arah yang menunjukkan pembunuhan ataupun arah yang ada sekarang berdasarkan pendapat-pendapat yang berbeda tentang peristiwa ini. Teman-teman se-Indonesia, ini gila sih benar-benar kasus ini ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika hal itu yang disampaikan oleh Oto Hasibuan dan juga Pak Susno yang mengatakan ini murni bukan pembunuhan tetapi kecelakaan lalu lintas. Lantas bagaimana dengan orang-orang terpidana yang sudah divonis lalu menjalankan hukumannya sampai saat ini? Bagaimana dengan itu? Apakah nanti kalau memang terbukti itu bukan pembunuhan, lalu apakah dapat diberikan hukuman kepada pihak-pihak penyidik yang sudah membuat aturan, yang sudah menghukum orang dengan sembarangan, dan begitu juga kepada hakimnya yang sudah memutuskan perkara? Apakah itu nanti dapat dipenjara ataupun apakah dapat diberikan sanksi yang tegas kalau memang itu bukan peristiwa pembunuhan? Lalu sebaliknya, kalau ini memang benar-benar peristiwa pembunuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana si Andi dan Dani itu dapat dihilangkan menjadi DPO fiktif? Karena mereka lah utama yang membawa, berdasarkan yang kita mendengar info, yang membawa Vina dan Eki di sana di flyover. Bagaimana itu bisa dihilangkan? Oleh karena itu teman-teman, perlu kalian analisis seperti apakah kejadian ini. Kita semakin dibuat gila kawan-kawan. Saya nggak tahu di mana yang benar ini. Oleh karena itu, lalu bagaimana dengan keterangan forensik yang mengatakan bahwa ada bekas pukulan, ada bekas yang mengatakan bahwa di belakangnya itu, di belakang kepalanya siapa itu, Eki atau Vina, yang katanya pecah, dan juga air mani ada di paha Vina yang mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan keterangan ahli forensik nanti? Apakah itu dapat nanti sesuatu yang dinyatakan itu dari keterangan forensik dapat dibatalkan, dan juga apakah ahli forensik itu dapat ditindak kalau memang hal ini nanti bukan menjadi kasus pembunuhan? Oleh karena itu kawan-kawan, share videonya, kita akan mengikuti perkembangan kasus ini. Ini sangat kontradiktif terhadap kita semua kawan-kawan, karena peristiwa ini belum terungkap 100%, karena peristiwa ini belum diungkap sebenar-benarnya seperti apa. Kita akan tunggu bagaimana hukum Indonesia ini dilakukan secara adil. Derajat keyakinannya harus berapa Dan persen? mari kita tonton video Bapak Oto Hasibuan dan Susno bagaimana mereka menyatakan bahwa pembunuhan ini bukan 100%. bahwa peristiwa ini bukan pembunuhan, Dalam peristiwa melainkan Cirebon, kecelakaan lalu berapa lintas. persen keyakinan Simak Bapak bahwa dan tidak terjadi komen. perkosaan?
Kalau sampai ini, Ya. dengan ada fakta-fakta, Ya. saya 100%. Berapa persen derajat keyakinan Bapak bahwa pada peristiwa Cirebon tidak terjadi pembunuhan? Berapa persen Bapak yakin bahwa para terpidana seluruhnya tidak bersalah? Kalau seluruhnya saya belum tahu, karena saya belum Oke. semuanya saya bertemu langsung. Sebut bersama. Yang menjadi Tapi klien. kalau dari yang didakwa ini semua 100%. 100% Bapak yakin bahwa Ya. mereka tidak bersalah? Kalau tuduhannya 3-4. Baik, oke. Terima kasih Pak. Ini kayak nanyanya udah kayak Pak, Ini kasus Ada cara yang apa, Pak Susno? benar-benar gila loh itu kawan-kawan. dari forensik ya. ya. Saya rasa ini Saya kasus sebagai raksasa penyidik yang pernah terjadi yang kebetulan nggak lama hidup di selama sini. saya Ya, kelahir ya. 35 tahun. Ini kasus besar, ini kasus raksasa. Nggak bisa diselesaikan sudah Kan 8 tahun yang lalu. hanya 100% apa-apa saya Ngeri dah. nyatakan 100% tidak ada peristiwa pembunuhan itu. Jadi boro-boro apa namanya pelaku dan sebagainya, justru peristiwanya sendiri tidak ada. Jadi gini Pak Reza ya, saya pernah ditanya di suatu televisi bahwa Pak Oto kenapa berani bilang bahwa tidak bersalah? Itu kan melanggar kode etik. Saya ingin jelaskan, yang nanya ini yang tidak tahu kode etik. Ya. Makanya Dan saya tadi kasih kebetulan Pak. buat kode etik itu saya juga ikut gitu buatnya dulu drafternya. Jadi yang nggak boleh itu adalah saya menjanjikan pada klien, saya bilang kamu pasti menang. Berjanji kepada klien pasti menang, itu nggak boleh. Dan, ya, nggak boleh. Tapi kalau saya punya keyakinan, nggak ada yang bisa menyalahkan saya kalau keyakinan. Iya kan? Karena keyakinan. Nah, cuma saya bilang tadi, keyakinan saya ini harus saya dasarkan pada dua alat bukti yang sah itu kalau di dalam pidana. Tapi kalau sebagai lawyer, saya kan bisa melihat dari fakta yang pertama itu aja saya katakan tadi itu, kalau cerita yang seperti itu bahwa ada Dani dan Andi dan ternyata Dani dan nggak ada, ini pasti sudah nggak ada pembunuhan ini. Kecuali ada pembunuhan yang lain, saya nggak tahu ya. Kita kan bercerita tentang keyakinan terhadap pembunuhan yang dengan versi yang diceritakan dalam dakwaan, ya kan? Tapi kalau versi yang lain direkayasa lagi, kita nggak tahu lagi. Lain lagi cerita. Tapi dengan fakta yang ada dalam dakwaan ini, saya yakin 100% itu nggak ada. Aduh, Karena kacau, udah dari negara, itu aja, kacau. siapa yang membawa mayat ke sana itu aja sudah pasti tidak benar. Ya, samping masih banyak Nggak bisa bukti lain lah ya, dikendalikan. fisik repertu dan sebagainya masih banyak. Tapi mulai dari situ aja meyakini bahwa tidak ada peristiwa benar. Bagaimana? Makanya saya bilang, bagaimana pihak penuntut umum bisa menjelaskan itu kepada saya atau kepada semua masyarakat? Bagaimana mayat itu pindah ke sana? Coba saya minta dijawab. Kalau Andi dan Dani tidak ada, bagaimana mayat itu pindah ke sana? Kalau itu nggak bisa dijawab, berarti kasus ini no case. Kenapa Pak Empat, Susno? 4 sepeda motor, 2 yang di bawah, ditambah 3 DPO. Jadi berapa orang itu? Dinaikkan pakai apa?